Di usia yang ke-76, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memang masih banyak terdapat sorotan publik. Ada 3 hal yang masih menjadi sorotan publik, yaitu terkait dengan bagaimana kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di ulang tahun yang ke-76, memang masih banyak lembaga dan masyarakat yang juga mempertanyakan tentang kinerja DPR RI, khususnya dalam kinerja legislasi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa lembaga kedewanan tidak maksimal dalam menjalankan kinerja legislasi. Apakah memang seperti itu? Apakah memang semua anggota DPR atau lembaga kedewanan tidak melakukan upaya dengan maksimal? Untuk itu, kita akan membicarakan dan berbincang dengan anggota DPR RI mengenai masalah kinerja kedewanan menjelang HUT DPR RI yang ke-76. Apakah memang sudah melakukan hal-hal yang maksimal untuk tetap mensejahterakan rakyat? Untuk itu, tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama anggota DPR RI dari Komisi 5, yaitu Bapak Sudewo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bagaimana nih Pak kegiatan-kegiatan di Dapil waktu angka COVID tinggi Pak? Apakah tetap aktif Pak Ya. untuk mengawal aspirasi masyarakat nih Pak? Saat PPKM pertama, kedua, dan sampai sekarang, itu kebetulan bersamaan dengan reses. Jadi anggota Dewan termasuk saya, itu kebanyakan berada di daerah pemilihan. Kami tahu situasi dan kondisi bahwa sekarang ini sedang pandemik, tetapi bagaimana kegiatan itu tetap bisa berjalan, harus dengan prokes ketat supaya kita masih bisa punya waktu, punya ruang untuk berbuat kepada masyarakat yang paling dasar perlu kita perhatikan. Tetap aktif Pak ya? Tetap aktif bersama masyarakat di daerah pemilihan. Pak, izin Pak, kalau Bapak sebagai anggota DPR RI melihat sebenarnya apa evaluasi yang sangat mendasar kepada kinerja pemerintah tentang penanganan COVID-19? Ya, saya melihatnya pemerintah pada awal PPKM yang sesi ini kayaknya kurang siap atau mungkin di luar daripada prediksi, yaitu utamanya masalah ketersediaan gas untuk kesehatan. Di mana-mana oksigen itu terjadi kekurangan. Baik di rumah sakit sekalipun itu terjadi kekurangan. Apalagi yang di puskesmas, yang di masyarakat, itu terjadi kekurangan. Dan dampak daripada itu terjadi kefatalan. Tapi masuk pada PPKM yang kedua, itu pemerintah kayaknya sudah mampu mengatasi masalah oksigen itu, di mana-mana kayaknya sudah tidak terjadi ada yang mengeluh kekurangan oksigen. Dan sampai pada sekarang itu sudah tertangani semuanya kayaknya. Yang tidak diprediksikan oleh pemerintah kayaknya masalah oksigen saja. Tapi Bapak sebagai anggota DPR RI berbuat apa Pak di Dapil Pak? Karena kan banyak juga Pak pertanyaan di mana nih kinerja para anggota legislatif. Macam-macam yang kami lakukan pada saat masa pandemi.
Masalah oksigen itu tadi ya semampunya bagaimana memecahkan masalah supaya mendapatkan oksigen dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua juga kami juga bagi-bagi sembako. Kami tahu sadar bahwa ada beberapa dari bagian masyarakat kita yang akhirnya terdampak kekurangan pendapatan. Kemudian kita bagi masker. Ada juga dengan cara program-program padat karya itu dari pemerintah kami maksimalkan supaya masyarakat bisa bekerja ya, secara aktif. Dengan bekerja begitu bisa mendapatkan tambahan. Terus-menerus kita lakukan dan juga saran pendapat kepada masyarakat supaya selalu prokes itu kan keperpihakan itu kan tidak harus berupa materi. Saran pendapat untuk dia lakukan sebagai upaya untuk antisipasi supaya mereka tidak kena virus corona ini kan juga merupakan bagian daripada upaya kita. Berarti memang sebenarnya Bapak sebagai anggota Dewan itu sudah memang berperan aktif ya Pak ya di masyarakat, karena hari ini Pak dalam periode kali ini juga masih banyak Pak masyarakat maupun lembaga yang menyoroti tentang masih lemahnya kinerja lembaga kedewanan. Kalau Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, kami sebagai anggota Dewan selain yang kita jelaskan tadi bahwa kami ini juga berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan juga berperan aktif untuk bisa membantu masyarakat yang sedang terdampak oleh pada pandemik. Ya, itu memang tidak serta-merta tidak harus kami viralkan, ya tidak. Tapi masyarakat merasakan. Adapun ada bagian masyarakat yang komentarnya miring, itu ya bagian daripada kritik, saran, pendapat kepada kami. Karena tidak ada kesempurnaan yang bisa kita capai. Dengan kritik itu insya Allah ada peningkatan. Selain itu, kami juga menjalankan peran dan tugas sebagai anggota Dewan sesuai dengan amanah undang-undang. Bahwa di kami itu kan ada kewenangan untuk menyusun legislasi, kewenangan menyusun budgeting, kemudian melakukan pengawasan. Itu kami lakukan. Dengan 3 kewenangan itu mestinya dijadikan satu parameter. Apakah kami sebagai anggota Dewan secara institusi ini menjalankan tugas sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, dan alhamdulillah kami berjalan on the track sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Artinya ya mestinya itu sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, berarti sebenarnya 3 fungsi yang kedewanan itu telah dijalankan secara telah dijalankan karena kami di Komisi 5 misalnya membahas tentang undang-undang tentang jalan. Direvisi tentang undang-undang. Di badan legislasi, di masing-masing komisi juga melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya undang-undang yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, masing-masing komisi juga rapat membahas tentang penyusunan anggaran, rapat dengan mitra kerja, menyusun anggaran tahun anggaran 2022 dan evaluasi tahun anggaran 2020, kemudian melakukan pengawasan terhadap tahun anggaran 2021. Ini kan kita bekerja itu kan ada parameternya, ada koridornya. Koridor yang kami pakai ya sesuai dengan amanah undang-undang. Itu semua kami lakukan. Dan itu tidak mesti harus kami viralkan semua, masyarakat harus semua tahu secara detail. Tapi kalau masyarakat tahu kemudian masih merasa belum puas ya tidak masalah. Itu bagian daripada masukan ya, karena bagian daripada perhatian masyarakat pada itu. Nah, ini memang ada satu hal yang menarik soal bagaimana legislasi nih Pak, kinerja legislasi yang paling banyak disoroti. Tapi tahan dulu Pak, nanti akan kita lanjutkan pada segmen yang selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, tadi kan kita sudah sedikit berbincang tentang bagaimana sebenarnya peran aktif dari anggota DPR pada masyarakat di tengah walaupun pandemi COVID. Tapi memang Pak, ada lagi hal yang memang yang banyak dikritik oleh masyarakat maupun lembaga Pak, yaitu tentang lemahnya kinerja legislasi Pak di kedewanan. Karena
selama periode ini baru sekitar 4 undang-undang yang disahkan. Nah, kalau Bapak sebagai anggota DPR RI, khususnya di Komisi 5, ada nggak sih Pak undang-undang yang memang sedang fokus dibahas atau memang akan disahkan selanjutnya, Pak? Capaian kinerja anggota Dewan pada fungsi legislasi di tahun 2020 ini memang perlu menjadikan satu cambuk bagi kita supaya di tahun 2021 capaian itu menjadi lebih meningkat. Ya. Sekarang ini ada 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas untuk dibahas dan alhamdulillah sudah ada sekitar 10 atau 15 rancangan undang-undang ini yang sedang dalam proses pembahasan. Kami harapkan nanti bisa. Tapi pencapaian itu kan tidak mesti harus dari sisi kuantitas, kita harus betul-betul fokus juga dari sisi kualitas. Ya. Jangan sampai undang-undang yang kami lahirkan ini, yang kami sahkan, itu tidak produktif, ya, tidak memberikan ruang gerak kepada masyarakat, tidak akomodatif, tidak responsif. Mestinya harus bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kalau khusus di Komisi 5 sekarang ini lagi fokus pembahasan revisi undang-undang tentang jalan. Sudah sekitar 17 tahun undang-undang ini berjalan, dari tahun 2004 disahkan, sekarang ini sedang dievaluasi. Jadi sudah layaklah bahwa 17 tahun umur undang-undang ini untuk kita tinjau kembali, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, kita sesuaikan dengan tantangan yang akan datang. Satu hal yang sangat sensitif begitu dalam rancangan perubahan undang-undang tentang jalan itu adalah bahwa pendanaan jalan itu tidak harus melihat dari hierarki jalan. Selama ini kan dalam undang-undang yang lama, itu APBN, anggaran pendapatan belanja negara, artinya yang bisa dianggarkan oleh pemerintah pusat itu adalah jalan nasional. Sementara kita tahu bahwa yang punya kontribusi strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian satu daerah atau satu wilayah itu tidak mesti jalan nasional saja. Ada jalan provinsi, jalan kabupaten, ya, yang punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian. Nah, tapi pada kenyataannya ada jalan provinsi dan jalan kabupaten yang strategis itu penanganannya menjadi lambat oleh karena kemampuan daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu terbatas. Yang semacam ini perlu mendapatkan perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat. Jadi kita melihatnya perekonomian nasional itu harus secara utuh. Kalau melihatnya secara utuh kemudian ada pembatasan secara hierarki tentang jalan, karena jalan ini memberikan daya dukung untuk pertumbuhan perekonomian, sehingga ini menjadi penghambat. Oleh sebab itu, supaya tidak menjadi penghambat, ya kabupaten, jalan kabupaten atau jalan provinsi yang punya fungsi strategis secara ekonomi dan terlambat penanganannya oleh daerah perlu mendapatkan intervensi, mendapatkan perhatian, bisa dianggarkan oleh APBN. Berarti memang sebenarnya kalau nanti undang-undang ini disahkan memberikan manfaat yang besar seluas-luasnya untuk masyarakat juga, Pak ya? Ya, bisa karena kita memberikan anggaran itu tidak terbatas, ya, tidak dibatasi oleh jalan nasional saja. Tapi memang harus kita tahu jalan nasional itu juga bebannya banyak, panjang sekali. Kemudian anggaran kita itu juga terbatas, maka yang kita intervensi untuk jalan kabupaten, jalan provinsi adalah betul-betul jalan yang memiliki kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya jalan tersebut jalan strategis nasional. Itu. Nah, tadi Bapak yang menarik adalah kita memang di DPR periode ini tidak hanya berfokus pada kuantitas tapi kualitas dari undang-undang tersebut. Apakah memang banyak evaluasi dari pengesahan undang-undang yang sebelumnya, Pak? Ya, kita kan juga belajar dari situ. Saya nggak bisa merinci satu persatu. Betul. Ya, tetapi memang ada undang-undang yang baru aja disahkan, tetapi masyarakat justru kena dampak terhadap undang-undang itu. Ya, saya tidak perlu secara detail ya.
Dengan kualitas itu maksudnya supaya setiap mekanisme pembahasan undang-undang itu betul-betul dijalankan secara optimal dengan mendengarkan seluruh stakeholder yang berkepentingan. Dengan demikian akan semakin tepat setiap klausul yang dilahirkan dalam undang-undang itu. Nah, berarti kalau untuk meningkatkan kualitas dari undang-undang perlu dong Pak peran aktif juga dari masyarakat untuk memberikan masukan, aspirasi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh DPR RI sendiri Pak untuk menampung aspirasi tersebut dari masyarakat dalam membahas perundang-undangan itu? Pembahasan undang-undang itu kan ada mekanisme. Di antaranya adalah hearing atau mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat luas. Kayaknya sampai dengan sekarang ini, rancangan undang-undang yang sedang dibahas itu belum sampai pada tahap itu. Ya, tapi nantinya pasti akan sampai pada tahap itu. Nah, seluruh rangkaian kegiatan, tahapan atau mekanisme pasti akan dilalui. Tapi DPR RI pasti akan selalu membuka ruang terbuka untuk diskusi atau memberikan masukan gitu kepada masyarakat. Itu sudah pasti, karena merupakan mekanisme yang harus dijalankan. Tapi Bapak sebagai anggota DPR RI bahkan hari ini kan kemajuan teknologi semakin tinggi Pak. Ya. Bapak menggunakan media sosial nggak sih Pak atau memang media-media lain untuk menampung aspirasi publik? Oh, kalau saya saya selalu memakai itu. Tetapi itu bukan saya pakai untuk membangun pencitraan. Saya hanya memberikan informasi yang betul-betul kami lakukan. Kalau kami tidak melakukan, saya tidak akan membuat satu narasi yang semata-mata itu pencitraan atau membuat nama saya baik. Kalau saya lakukan, baru kami sampaikan kepada publik. Jadi saya tidak membangun pencitraan, tapi kita kerja itu citra akan terbangun dengan sendiri. Kerja nyata gitu ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini untuk segmen selanjutnya. Tetap di program Pan Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya bisa, masih di program Pan Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, semakin menarik nih Pak pembahasan kita tentang bagaimana banyaknya sorotan publik terhadap kinerja anggota DPR RI. Nah, memang kan semangat parlemen ini sekarang kan open parlemen Pak. Parlemen yang terbuka atas masukan, kritik, dan lain-lain. Bapak melihat seperti apa? Apakah memang lembaga ini sudah ada di tahap yang disebut parlemen terbuka itu? Parlemen ini kan entitas politik ya. Entitas politik itu tidak lepas memang penilaian yang dilakukan oleh publik, oleh masyarakat secara luas. Karena dilakukan penilaian oleh masyarakat luas, oleh orang banyak, ya wajar. Ada yang memberikan penilaian yang positif, ada yang memberikan penilaian negatif, ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang benci sama sekali. Bahkan ada yang apatis sama sekali dengan namanya anggota dewan. Itu saya tahu persis, kami tahu, menyadari hal itu. Tapi demikian, ini juga merupakan bagian daripada membangun demokrasi dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bahwa kita ini berjalan, ini berproses. Yang terpenting bagi saya sebagai anggota dewan itu punya komitmen untuk menjalankan tugas secara baik, sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang, yang sesuai yang diamanahkan oleh masyarakat. Yang terpenting dari diri kami ini punya komitmen yang tinggi untuk melakukan satu perubahan ke arah baik dan juga terbuka untuk mendengarkan masukan, saran, dan pendapat. Dan terbuka juga apa yang harus masyarakat menilai kami dari segala sisi, silahkan saja. Tapi memang dalam pembahasan itu, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPR, itu tidak seluruhnya memang harus dibuka oleh publik. Tidak semuanya. Kalau semuanya dibuka oleh publik akan terjadi kegaduhan. Karena hal ini dalam proses pembahasan, masih namanya proses, belum barang matang, belum jadi, masyarakat sudah tahu. Sorotannya pasti luar biasa. Ya, penilaiannya mesti sangat macam-macam. Ini terjadi kegaduhan. Itu artinya
kami gagal memberikan pendidikan politik. Jadi kami itu bekerja juga dalam koridor aturan perundang-undangan, juga, tapi juga kami open, terbuka kepada masyarakat untuk memberikan penilaian, masukan, kritik, dan saran. Nah ini ke depan upaya apa yang akan dilakukan Bapak sendiri sebagai anggota Dewan atau mungkin secara kelembagaan untuk yang tadi Pak menjawab kritik terbuka atau apatisme dari masyarakat terhadap lembaga politik, khususnya lembaga kedewanan ini? Ya, saya secara pribadi, saya tidak bisa mengatasnamakan lembaga ini karena terdiri dari 575 anggota, jadi saya tidak punya hak untuk mewakili mereka. Ya. Dari diri saya ya berkomitmen untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat di daerah pemilihan saya, kemudian bekerja secara tertib, disiplin di lembaga ini, ya. Kehadiran paling tidak ya 90% ke atas. Itu termasuk jadi sorotan Pak ya? Dan tidak hanya hadir secara formalitas, iya. tetapi sumbang saran, pemikiran, gagasan, ide, masukan kepada pemerintah, itu juga harus aktif dalam rangka memberikan satu konstruksi pembangunan sistem kepemerintahan, ketatanegaraan, dan juga kinerja terhadap mitra kerja di Komisi 5. Jadi saya juga harus sadar terhadap hal itu, amanah dan tanggung jawab, sehingga saya harus semaksimal mungkin lah berbuat terhadap masyarakat di daerah pemilihan maupun masyarakat rakyat Indonesia melalui penyusunan anggaran dengan mitra kerja, melalui pengawasan program, melalui pembahasan undang-undang. Jadi sebenarnya Bapak punya semangat ya Pak untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, menjadikan parlemen ini menjadi parlemen yang terbuka atas semua aspirasi gitu ya. Masyarakat percayalah bahwa parlemen ini merupakan parlemen yang memiliki hati nurani lah ya, memiliki hati nurani, dan dalam konstitusi kita parlemen ini merupakan bagian daripada penyelenggaraan negara. Jadi tidak akan terbawa pada satu kepentingan pribadi atau golongan, tetapi berada di atas kepentingan masyarakat Indonesia. Pak, ini kan memang kita mau juga merayakan HUT DPR RI yang ke-76. Mungkin ada harapan dari Bapak terkait dengan bagaimana nantinya lembaga kedewanan ini juga berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, DPR itu berperan aktif dalam rangka mengisi pembangunan, khususnya di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kapasitasnya lah ya, sesuai kapasitasnya. Dengan melakukan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan yang terbaik untuk daerah pemilihan, dan kami akan dorong, akan bantu setiap kebijakan pemerintah yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau memang misalnya ada sesuatu kebijakan yang tidak terlalu berpihak kepada masyarakat, ya kita kritik. Tapi selama ini baik-baik saja. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin tetap himbauan kepada masyarakat, walaupun memang kasus trennya saat ini sudah menurun, tapi kan tidak boleh abai Pak. Mungkin himbauan kepada masyarakat secara umum maupun di dapil Bapak agar tetap menjaga protokol kesehatan Pak. Silakan Pak. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tetap harus berhati-hati, harus tetap waspada. Kita punya pengalaman, ada PPKM sesi pertama kalau nggak salah awal-awal tahun, kemudian COVID ini mereda, tiba-tiba muncul kembali. Nah, sekarang ini sudah mereda, ya, jangan sampai muncul kembali ke depannya. Maka kehati-hatian masyarakat Indonesia ini menjadi penting. Jaga imunitas, kesehatan, olahraga, prokes, pokoknya segala sesuatu yang bisa mencegah atau memutus mata rantai virus corona itu tetap harus kita lanjutkan. Tetapi di sisi lain, semua masyarakat silahkan
melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan, apa saja. Karena kalau tidak ada keseimbangan, apa yang kita lakukan untuk kesehatan dan apa yang kita lakukan untuk ekonomi juga akan menjadi timpang. Apa yang menjadikan tema ulang tahun Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, itu implementasinya adalah dua konsentrasi antara kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan bersama-sama dan perjalanannya itu sesuai dengan harapan pemerintah dan hasilnya itu sesuai dengan harapan kita semua. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bapak Sudewo, anggota Komisi 5 DPR RI. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya Pak Sudewo sebagai anggota legislatif, anggota dewan tetap memiliki komitmen yang tinggi agar memang masyarakat tetap dapat menyerap atau menyampaikan aspirasi kepada dewan secara terbuka, dan juga memang beliau berkomitmen tetap memberikan ruang-ruang kritis kepada masyarakat jika memang ada kinerja-kinerja yang memang perlu dikritisi. Tetapi bagaimana semangat dan komitmen untuk mensejahterakan dan mengawal pemerintahan agar memang tetap di jalan untuk mensejahterakan masyarakat ini berjalan dengan maksimal. Terima kasih, tetap saksikan program Parlem Bicara pada episode yang selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak.